warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Eka Putri, NIM 2021111278. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali gabungan terikat berikut ini. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Penggunaan kata bentuk terikat haruslah memperhatikan beberapa hal, di antaranya yang pertama, bentuk terikat yang berhuruf awal kapital atau singkatan berhuruf kapital ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Yang kedua, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan kecuali kata esa ditulis serangkai. A. Adi plus kuasa ditulis adi kuasa. B. Catur plus tunggal ditulis catur tunggal. C. Dwi plus warna ditulis dwi warna. D. Ekstra plus kurikuler ditulis ekstra kurikuler. E. Kontra plus revolusi ditulis kontra revolusi. F. Purna plus wirawan ditulis purna wirawan. G. Sabta plus krida ditulis sabta krida. H. Sub plus bagian ditulis subbagian. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan suatu proses berpikir atau bernalar yang bertolak dari suatu posisi yang sudah ada, menuju kepada suatu posisi baru yang berbentuk suatu kesimpulan. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Contoh, penalaran deduktif. Sebuah sistem generalisasi. Laptop adalah barang elektronik dan membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. DVD player adalah barang elektronik dan membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Jadi generalisasi. Semua barang elektronik membutuhkan daya tarik listrik untuk beroperasi. Penalaran induktif. Contoh, masyarakat Indonesia konsumtif atau umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan atau khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi dan penanda status sosial. Soal yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. 1. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh, transkripsi sastra lisan, seperti cerita rakyat, yang semula berupa sastra lisan ditranskripsi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, yang selama ini hanya diketahui oleh para orang tua. Generasi muda sebagai pewaris budaya dapat mempelajari nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan membaca hasil transkripsi cerita-cerita rakyat tersebut. Yang kedua, transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad bahasa lain, seperti dari huruf Arab ke huruf Latin agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Contoh, wa innallaha lahuwa khairur raziqin ditulis wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Raudhatul Atfal ditulis Raudhah al-Atfal. Soal yang keempat, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaiki jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. A. Program usaha 1. Tahap persiapan program 1.1. Penerimaan warga belajar 1.2. Pemilihan penyelenggara 1.3. Pemilihan ketua kejar usaha 1.3.1. Musyawarah 1.3.2. Ditunjuk. Aturan penomoran. Nomor bab ditulis dengan angka Romawi, misal angka 1, 2, 3. Nomor subbab ditulis dengan angka 1.1, 1.2, 1.3. Nomor anak subbab ditulis dengan huruf A, B, C. Nomor anak subbab pertama ditulis dengan angka 1, 2, 3. Nomor anak subbab kedua ditulis dengan huruf A kecil, B kecil, C kecil.
Nomor anak subbab ketiga ditulis dengan angka 1 kurung tutup, 2 kurung tutup, 3 kurung tutup. Nomor anak subbab keempat ditulis dengan huruf A kecil kurung tutup, B kecil kurung tutup, C kecil kurung tutup. Nomor anak subbab kelima ditulis dengan angka kurung buka 1 kurung tutup, kurung buka 2 kurung tutup, kurung buka 3 kurung tutup. Nomor anak subbab keenam ditulis dengan huruf kurung buka A kecil kurung tutup, kurung buka B kecil kurung tutup, kurung buka C kecil kurung tutup. Tetapi penomoran subbab dan sub-subbab seharusnya maksimal 3 level, misalnya 1.1 dan 1.1.1. Selain itu, penomoran juga diakhiri titik pada level 3 dan 3. Berikut pembenaran penomoran. A. Program usaha merupakan bab. Agak menjorok ke kanan 1. Tahap persiapan program merupakan subbab. Agak menjorok lagi ke kanan 1.1 penerimaan warga belajar merupakan anak subbab. Bawahnya 1.2 pemilihan penyelenggara, bawahnya lagi 1.3 pemilihan ketua kejar usaha. Agak menjorok ke kanan lagi 1.3.1 musyawarah merupakan anak subbab pertama. 1.3.2 ditunjuk. Soal yang kelima, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini jika masih salah penulisannya. Setiap gelar ditulis dengan titik sebagai antara huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Gelar ditulis di belakang nama orang, antara nama orang dan gelar yang disandangnya dibubuhi tanda koma. Apabila di belakang nama terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar menggunakan tanda koma. Perbaikan. Bayu Maharani SS. Harusnya ditulis Bayu Maharani, S titik. Yang kedua, RM Pratama MM. Seharusnya ditulis R.M. Pratama, M.M. Yang ketiga, Dr. Irfai Fatur Rahman SPD MPD. Seharusnya ditulis Dr. Irfai Fatur Rahman S. Dr. Irfai Fatur Rahman, S. PD, M. PD. Nomor 4, Dr. Andes Muhammad Kansunuddin MPD. Seharusnya ditulis Dr. Andes Muhammad Kansunuddin, M. PD. Nomor 5, Profesor Dr. Ahmad Ulinuha MPD. Seharusnya ditulis Profesor Dr. Ahmad Ulinuha, M. PD. Soal yang keenam, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung, dan berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Biasa digunakan untuk A. Penulisan kalimat yang terputus-putus. Dipakai juga untuk menunjukkan kalau di sebuah kalimat ada bagian yang dihilangkan. Contoh, kamu ternyata seperti itu di belakang saya. B. Penunjukan ada bagian naskah yang dihilangkan. Contoh, hal yang patut dihindari serta menjadi masalah yang cukup besar dalam teknik membuat website. Tanda siku. Tanda siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, para pemuda juga wajib berperan dalam pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan suatu hal. Contoh, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Pesepak bola kenamaan itu berasal dari kota Surabaya. Soal nomor 7, jelaskan 3 cara penalaran induktif, meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contohnya. A. Generalisasi. Proses penalaran berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa.
Dari sejumlah fakta atau gejala khusus, diamati ditarik kesimpulan umum tentang sebagian seluruh gejala yang diamati itu. Di dalam pengembangan karangan, generalisasi perlu ditunjang atau dibuktikan dengan fakta-fakta, contoh-contoh, data statistik, dan sebagainya, dan merupakan spesifikasi atau ciri khusus sebagai penjelasan lebih lanjut. Contoh, murid laki-laki pergi ke sekolah, dia memakai seragam. Murid perempuan pergi ke sekolah, dia memakai seragam. Generalisasi, semua murid yang pergi ke sekolah memakai seragam. B. Analogi. Analogi adalah penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang banyak mengundang persamaan. Contoh, sahabat sejati bagaikan bintang di langit. Mungkin dari bumi kita dapat melihat bintang hanya di malam hari, sebabnya bintang tak selalu terlihat. Namun lain, jika kita melihatnya di luar angkasa, bintang ada di mana-mana dan bersinar terang. C. Sebab akibat atau kausalitas. Proses penawaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kausal ada 3 jenis, yakni sebab akibat. Sebab akibat ini berpola A menyebabkan B. Yang kedua, akibat sebab. Akibat sebab ini berpola akibat dari B. Yang ketiga, sebab akibat 1, akibat 2, yakni suatu penyebab dapat menimbulkan serangkaian akibat. Akibat pertama berubah menjadi sebab yang menimbulkan akibat kedua. Demikian seterusnya hingga menimbulkan beberapa akibat. Contoh, Dina suka membantu sesama tanpa pamrih. Dia juga selalu baik terhadap semua orang. Sikapnya yang sopan membuat dia mudah diterima di lingkungan mana saja. Tidak hanya itu, dia juga memiliki tutur kata yang lemah lembut. Soal nomor 8, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah sebuah penalaran deduksi yang dilakukan secara tidak langsung. Silogisme juga dapat diartikan sebuah argumen deduktif yang memiliki 2 premis dan sebuah kesimpulan. Premis yang ada pada silogisme adalah premis khusus dan premis umum. Sedangkan kesimpulan yang dimaksud adalah kesimpulan yang masih berhubungan dengan premis-premis yang ada. Berikut ini adalah contoh kalimat silogisme, yakni jika musim kemarau, sungai akan mengering. Saat ini sungai mengering, jadi ini musim kemarau. Soal yang ke-9, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung antar kata, antar frasa, dan antar kalimat. Konjungsi juga dikenal dengan sebutan kata sambung. Yang pertama, konjungsi aditif. Konjungsi ini berfungsi untuk menggabungkan 2 kata, frasa, klausa, atau kalimat dalam kedudukan yang sederajat. Contoh, kakak memangkas rumput dan menyiram tanaman. 2. Konjungsi pertentangan. Konjungsi yang berfungsi menghubungkan 2 bagian kalimat yang sederajat dengan mempertentangkan kedua bagian tersebut. Misalnya, tetapi, melainkan, sebaliknya, sedangkan, namun. Contoh, Kaisa memiliki kemampuan berbahasa Inggris, tetapi ia tidak mahir dalam berhitung. Yang ketiga, konjungsi disjungtif. Konjungsi disjungtif berfungsi menghubungkan 2 unsur yang sederajat dengan memilih salah satu dari 2 hal atau lebih. Misalnya, atau maupun entah. Contoh, saat telat ke sekolah, Via bingung untuk sarapan lebih dulu atau langsung berangkat ke sekolah. Yang keempat, konjungsi waktu. Konjungsi ini berfungsi menjelaskan hubungan waktu antara 2 hal atau peristiwa baik yang sederajat atau tidak sederajat. Contoh, Arfi masih di kantin ketika bel sudah berbunyi. Yang kelima, konjungsi final. Konjungsi final berfungsi menjelaskan maksud dan tujuan suatu peristiwa atau tindakan. Contoh, kita harus mencuci tangan sebelum makan supaya tidak ada kuman yang masuk ke dalam tubuh. Soal yang terakhir nomor 10, wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contohnya. Yang pertama, wacana narasi. Bentuk wacana yang berisi menyajikan suatu peristiwa atau kejadian sehingga peristiwa itu tampak seolah-olah dialami sendiri oleh para pembaca. Berikut ciri-ciri wacana narasi. Yang pertama, berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Teks ditulis menggunakan gaya bahasa naratif.
Yang kedua, memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang keempat, ada unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Contoh wacana narasi. Pada tanggal 18 Juni, aku berangkat bertamasya ke Pulau Bali bersama sekolah. Aku harus bangun pagi karena jam 6 harus tiba di sekolah. Jam 5.45 aku tiba di sekolah. Tampak di depan sekolah bus-bus berjajaran. Aku langsung masuk ke bus. Kami tiba di Pulau Bali pukul 1 siang setelah menaiki kapal feri. Lalu kami check-in di hotel untuk beristirahat sejenak. Setelah itu, kami keluar dari hotel untuk berkeliling di sana. Keesokan harinya, kami pergi ke Tampak Siring untuk melihat pura. Kami juga menuju ke Gua Gajah, kemudian dilanjutkan ke pusat oleh-oleh dan langsung pulang ke daerah kami. Yang kedua, wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah salah satu jenis karangan yang melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium secara imajinatif apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dicium oleh penulis tentang objek yang dimaksud. Contoh, Monumen Jogja Kembali. Salah satu museum sejarah tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta adalah Museum Yogya Kembali. Jika dilihat dari luar, museum ini berbentuk kerucut. Museum Yogya Kembali terdiri dari 3 lantai, lengkap dengan ruang perpustakaan dan ruang serbaguna. Ketika Anda memasuki museum ini, maka Anda akan menemukan pada ranah pintu tulisan sejumlah 422 nama pahlawan yang gugur di daerah Wehrkreis 3 atau Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disebut RIS. Di lantai pertama terdapat 4 museum yang menyimpan benda bersejarah, misalnya senjata, telepon, mesin ketik, dan lain-lain. Lantai 2 terdapat ruang diorama yang mengisahkan perjuangan rakyat Indonesia. Di bagian luar lantai 2 terdapat relief dengan jumlah sekitar 40 relief. Di lantai 3 terdapat pahatan dan ruang ini khusus digunakan untuk mengenang dan mendoakan para pahlawan yang gugur. Di tengah ruang lantai 3 terdapat tiang bendera dengan bendera merah putih yang berkibar. Yang ketiga, wacana eksposisi. Wacana eksposisi atau karangan eksposisi adalah salah satu dari jenis karangan yang berisi informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, akurat, dan padat. Karangan eksposisi atau dapat disebut teks eksposisi memiliki tujuan memaparkan atau menjelaskan informasi tertentu guna menambah wawasan pembaca. Ciri-ciri. Yang pertama, memakai bahasa baku, penyampaian teks lugas, berisi informasi tentang pengetahuan. Selanjutnya, tulisan tidak memihak atau tidak memaksakan kemauan penulis ke dalam kalimat. Bersifat objektif dan netral, berisi data yang akurat sebagai fakta pendukung. Contoh, pohon anggur. Di samping buahnya yang digunakan untuk pembuatan minuman, daunnya pun dapat digunakan sebagai bahan untuk pembersih wajah. Caranya, ambillah daun anggur secukupnya, lalu tumbuk sampai halus. Masaklah hasil tumbukan itu dengan air secukupnya, dan tunggu sampai mendidih. Setelah itu, ramuan tersebut kita dinginkan dan setelah dingin, baru kita gunakan untuk membersihkan wajah. Insya Allah kulit wajah kita akan kelihatan bersih dan berseri-seri. Yang keempat, wacana argumentasi. Wacana argumentasi merupakan jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang didasarkan pertimbangan logis maupun emosional. Ciri-ciri yang pertama, berisi argumen sebagai upaya pembuktian suatu pendapat atau sikap. Yang kedua, bertujuan meyakinkan membaca agar mengikuti apa yang dikemukakan penulis. Yang ketiga, menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir. Contoh, Taman Nasional Komodo saat ini tengah terancam karena adanya rencana pembangunan Taman Nasional Premium di Pulau Komodo. Rencana tersebut mengancam berbagai aspek mulai dari ekonomi dan pariwisata, konservasi, sampai dengan tata ruang hidup masyarakatnya. Lembaga konservasi di Indonesia pun melayangkan protes dan belum lama ini direspon oleh UNESCO. Tanggapan tersebut diberikan oleh UNESCO pada sidang Komite Warisan Dunia ke-44 yang berlokasi di Cina.
Menilik beberapa tahun terakhir, Taman Nasional Komodo terus-menerus dalam keadaan terancam karena model pembangunannya yang berdampak buruk untuk konservasi. Tidak hanya itu, sejumlah kasus penyelundupan komodo dan daging rusa serta pencurian terumbu karang turut memperburuk keadaan dan ekosistem di daerah tersebut. Yang terakhir, wacana persuasi. Wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penuturnya. Terkadang wacana persuasi menggunakan alasan yang tidak rasional, misalnya iklan, rayuan. Ciri-ciri yang pertama, harus ada fakta dan data secukupnya. Yang kedua, bertolak pada pendirian bahwa pikiran manusia dapat berubah. Yang ketiga, harus menimbulkan kepercayaan pembaca atau pendengarnya. Contoh, sampah sudah berserakan di mana-mana. Bahkan kini sampah-sampah tersebut telah menggunung dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Banyak orang yang tidak memperdulikan sampah-sampah tersebut, padahal sampah dapat menjadi sarangnya berbagai macam penyakit berbahaya karena sampah adalah tempat ideal bagi bakteri dan virus untuk berkembang. Akibatnya manusia akan terkena dampaknya, yaitu terjangkit penyakit yang berasal dari bakteri dan virus yang menyebar melalui udara atau bersentuhan secara langsung. Oleh karena itu, marilah kita membersihkan sampah-sampah tersebut agar lingkungan kita menjadi bersih dan terbebas dari sampah sehingga kita tidak terjangkit penyakit. Terima kasih, itulah jawaban dari saya untuk menyelesaikan UAS Bahasa Indonesia. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.